Alhamdulillah nahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa astahdihi wa uminu bihi wa la aqulu wa alihi yaqulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wan nur. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may yasihuma faqad ghawa wa qarata wa dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idza qila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bi khawatimiha aw kama qala amma. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal mu'minun, faqad fazal mukhlisun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan, man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat wa man ashfaqa minan nar intaha anis syahawat wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi lazat wa man arrafa dunya hanat alaihi musibat. Ada empat. Yang pertama, Imam Ali berbicara tentang surga. Yang kedua, berbicara tentang neraka. Yang ketiga, berbicara tentang keyakinan terhadap kematian. Yang keempat, berbicara tentang hakikat dunia. Yang pertama, barang siapa yang merindukan surga, sara'a ilal khairat, maka ia akan bergegas ilal khairati, menuju kepada al-khairat. Al-khairat itu artinya kebaikan-kebaikan, kebaikan yang tampak maupun kebaikan yang tidak tampak, kebaikan yang sifatnya wajib maupun kebaikan yang sifatnya mustahab. Kalau seseorang merindukan surga, maka terhadap yang bernama kebaikan dia berada pada posisi paling depan. Sabiqum bil khairati biiznillah, terdepan. Tentu ada dua perspektif kita memahami kebaikan. Yang pertama, indallah, menurut Allah. Yang kedua, indannas, menurut manusia. Jika sesuatu itu benar-benar baik, maka sesuatu itu akan dipandang baik
oleh keumuman umat manusia. Karenanya Nabi menjamin umatnya tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. La tastami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkonsensus, tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Karena itu hadirin, ada yang disebut dengan sawadul a'zam, umat mayoritas. Umat mayoritas Kanjeng Nabi pada hal-hal yang maklum minad din bid-darurah itu tidak mungkin terjadi perselisihan di antara mereka. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu pasti persoalannya adalah persoalan al-umur al-istihadiyah. Masalah istihadiyah yang kemampuan setiap di antara umat Kanjeng Nabi memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Itu pun ketika sudah masuk dalam kategori ijtihad, dilakukan oleh ahlinya atau yang disebut dengan mujtahid, maka al-umur al-ijtihadiyah kalau benar maka mendapatkan 2 pahala. Kalau salah mendapatkan 1 pahala. Karenanya ketika kita mengikuti para ulama dari zaman ke zaman, dari mulai ulama kalangan sahabat, ulama kalangan tabi'in, ulama kalangan tabi'in sampai hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari mereka dengan warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Maka rasanya akan sulit kita menemukan jalan yang mendekati kebenaran kalau kita jauh-jauh dari ulama. Tampaknya ada fenomena yang memprihatinkan, entah disengaja ataupun tidak. Hari ini ada upaya sistematis untuk mendegradasi ulama. Apa tujuannya? Akhirnya umat jauh dari ulama. Umat tidak terbimbing dengan baik oleh ulama. Memang betul kata Imam Ghazali, ulama itu ada 2. Ada ulama su' atau disebut dengan ulama dunia, dan ada ulama akhirat. Apa itu ciri-ciri ulama dunia atau ulama su' yang ilmunya ditujukan untuk meraup kesenangan-kesenangan dunia, sehingga bahan-bahan yang diceramahkannya, bahan-bahan yang akan dinasihatkannya atau didiskusikannya atau difatwakannya, tujuannya adalah dunia. Kemudian ada ulama akhirat. Ulama akhirat adalah yang mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk mengajak, membimbing umatnya ke dalam jalan menuju surga. Yang kedua, barang siapa yang takut dengan neraka, man asfaqa 'anil nar intaha an-syahwat. Kalau kita takut dengan neraka, maka kata Imam Ali, dia akan segera
menghentikan syahwat. Syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita, karena itu melekat dalam diri kita. Kata Nabi, ada dua syahwat yang kebanyakan manusia masuk neraka kalau dua ini tidak dikendalikan. Yang pertama, syahwatul batni, syahwat perut. Perut meskipun kecil, meskipun tidak seberapa besarnya, tapi syahwatnya bisa meledak-ledak. Syahwat untuk mengenyangkannya bisa melampaui batas, dan manusia menghalalkan cara demi untuk mengenyangkan perutnya. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, bagaimana korupsi bisa miliaran, bisa triliunan. Pikiran orang sederhana bakal apa? Isi perut nggak seberapa, tapi itu bisa terjadi. Bagaimana saudara dengan saudara bisa berkelahi hanya gara-gara urusan isi perut? Persahabatan, cinta kasih, kasih sayang bisa terporak-porandakan hanya ternyata persoalannya adalah isi perut. Yang kedua, syahwatul farji, syahwat farji. Coba kita perhatikan kesenangan-kesenangan manusia, upaya-upaya manusia, fasilitas-fasilitas dimanapun berada, itu tidak jauh-jauh urusannya dari batni dan farji. Yang ketiga, barang siapa yang yakin dengan kematian, al-mautu haq. Hadirin sekalian, apa yang diperjuangkan, apa yang dikorbankan, apa yang bernama kasih sayang dan cinta, ternyata perjuangan terakhirnya, pengorbanan terakhirnya hanya sampai di atas kuburan. Begitu kita masuk ke dalam kuburan, tak seorang pun, meskipun ketika hidupnya cinta sehidup semati, meskipun ketika hidupnya kita korbankan jiwa dan raga untuknya, ternyata hanya sampai di atas kuburan. Begitu kita masuk ke dalam kuburan, hanyalah seorang diri, tidak ada yang menemani. Karena itu, kalau kita renungkan, lalu siapa sebenarnya yang benar-benar setia, yang benar-benar menemani kita? Al-qabru sundukul amal. Kuburan adalah peti amal. Jadi kita akan jatuh karena cuma dua kondisi manusia di dalam kuburan. Rawdah min riyadil jannah aw hufrah min hufarin niran. Lubang daripada lubang api neraka, atau taman daripada taman surga. Ketika kita tidak membawa amal kebaikan, amal saleh, karena toh semuanya hanyalah transaksional, hanyalah duniawi belaka. Belum tentu kita bawa sampai ke alam kubur, apalagi kita bawa ke alam akhirat. Karena alam kubur merupakan alam barzakh, hanya alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Begitu kita berada di dalamnya, ternyata tidak membawa
keberadaan kita cuma satu kemungkinannya, berada di dalam jurang daripada jurang api neraka. Yang keempat adalah tentang hakikat dunia. Man arrafad dunia, barang siapa yang mengetahui tentang dunia, hanat alaihi musibah, maka ia akan menganggap ringan berbagai macam ujian, karena dunia sebenarnya hanya seumpama orang yang sedang menyeberang jalan. Dunia itu hanya seumpama pohon dalam sebuah perjalanan yang panjang, kemudian kita berteduh sejenak. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya, betapapun ujian bisa datang silih berganti dengan berbagai macam bentuknya, karena kita mengetahui hakikatnya, maka orang yang memahami hakikat dunia akan menganggap ringan segala macam bentuk ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita, karena sesungguhnya pertanggungjawaban atas kehidupan ini ternyata dunia pasti kita lalui, kehidupan pasti kita lalui. Ad-dunya mudbiratun wal akhiratu muqbilatun. Dunia kita tinggalkan, di depan mata kita adalah akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, alaikum bitaqwallah fis sirri wal 'alan fa innaha turdi malikal mulk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la dhanban illa rahimta wa la maridan illa shafaita wa la hamdan illa farajta wa la 'ilman illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wastaghfirta ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi